Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab 1, yaitu seni lukis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, tema seni lukis. Tema dalam berkarya seni lukis ada 6, yaitu 1. Manusia dengan dirinya sendiri. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Contohnya adalah potret diri. Seperti ini contoh lukisannya. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, temannya, tetangganya. Contoh lukisan tema manusia dengan manusia lain adalah seperti yang digambar ini. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, dan sebagainya. Contoh lukisan tema manusia dengan alam sekitarnya adalah seperti digambar ini. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. Nah, sehingga benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Contoh lukisan manusia dengan alam benda seperti yang digambar ini. Bisa seperti cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, dan lain-lain. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari beragam mengabadikan kegiatan dalam bekerja. Nah, para pelukis menjadikan sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, mengembala ternak, dan lain-lain. Berikut contoh gambar tema manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam, manusia dengan alam khayal. Ide yaitu imajinasi atau khayalan yang sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar atau saat tidur. Nah, hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut karya seni surrealisme. Berikut contoh lukisan tema manusia dengan alam khayal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, alat dan bahan berkarya seni lukis. Media berkarya seni lukis sangat beragam tergantung dari teknik yang digunakan. Alat dalam berkarya seni lukis antara lain pastel dan krayon. Krayon dan pastel terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan perwarna. Ada krayon yang memiliki sifat lembut, mudah bercampur, akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remahan atau kotoran. Ada juga yang terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Krayon jenis ini memiliki sifat keras
tidak mudah habis dan tidak banyak meninggalkan kotoran. Nah, yang kedua, cat atau pewarna. Bahan pewarna banyak dibedakan berdasarkan basis pengencernya, yaitu cat air atau berbasis air, cat minyak berbasis minyak, cat akrilik yang terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Nah, yang ketiga, kuas. Kuas ini digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Pisau palet. Yang keempat, pisau palet yang terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas. Juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Yang kelima, valet. Valet itu adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Lanjut, yang keenam, kanvas. Kanvas merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Itulah bahan alat dalam melukis. Nah, selain bahan dan alat, kita masuk ke bagian D, yaitu jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Nah, beberapa teknik yang digunakan dalam melukis ada sebanyak 4. Antara lain 1, lukisan cat warna, atau ini dikatakan dengan teknik akuarel. Teknik akuarel yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang tidak dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya transparan. Yang kedua, mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada lukisan. Yang ketiga, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. Lanjut, yang keempat, lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian E, prosedur berkarya seni lukis. Nah, dalam berkarya seni lukis ada beberapa prosedur atau langkah-langkah dalam melukis. Antara lain, memunculkan gagasan. Pada saat memunculkan gagasan, apa yang kita pikirkan? Atau dari pengalaman orang lain kah? Atau melihat objek secara langsung? Atau melihat dari buku, contohnya majalah, internet, dan sebagainya, ataupun mengunjungi museum. Itulah dikatakan memunculkan gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Kalau kita sudah muncul gagasan, sudah ada yang kita pikirkan sesuatu objek yang mau dilukis, kita buat sketsa. Yang kedua, berarti membuat sketsa. Sketsa itu adalah gambar awal yang akan dijadikan lukisan. Yang ketiga, menentukan media berkarya, bahan, dan alat. Proses ini adalah untuk media yang kita gunakan, misalnya menggunakan kertas, menggunakan tembok, menggunakan papan, atau media yang cangkang telur atau permukaan benda pakai. Nah, menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, ataupun menentukan proses dan teknik berkarya seni. Yang ketiga, menentukan teknik. Menentukan teknik ada beberapa yang dapat digunakan dalam melukis, antara lain teknik akuarel, warna transparan, teknik plakat, warna tebal, teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jar, kuas, atau pisau palet, teknik tebal dan bertekstur, teknik timbul. Itu tadi dikatakan kalau teknik timbul adalah mozaik.
yang terakhir adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Nah, supaya hasilnya bagus, maka yang terakhir itu kita warnai. Itulah pembelajaran bab 1 seni lukis. Semoga anak-anak ini semua paham tentang pembelajaran seni lukis yang dijelaskan melalui tayangan video. Nah, tugasnya adalah tugas anak-anak Miss. Tugas yang pertama, gaya atau aliran apakah lukisan berikut ini? Tuliskan dan jelaskan. Yang kedua, tuliskan 6 tema seni lukis. Yang ketiga, tuliskan aliran seni lukis lengkap dengan nama pencipta dan contoh lukisannya. Tugas yang keempat, apa pengertian seni lukis menurut pendapat Anda? Silahkan dikerjakan. Selamat belajar dan tetap semangat.